Pernahkah Anda merasakan ini? Pagi yang sempurna di atas danau beku, udara dingin, kopi panas di termos, dan harapan besar untuk strike. Anda nyalakan bor es, membuat lubang dengan cepat, lalu sunyi, sepi. Tidak ada getaran di ujung joran, tidak ada pergerakan di sonar, seolah-olah semua ikan di danau ini mendadak pindah ke kota lain. Anda mulai menyalahkan umpan, cuaca, atau bahkan nasib buruk. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa alat yang seharusnya membantu Anda, yaitu bor es Anda, justru menjadi musuh utama Anda? Dalam video ini, saya akan tunjukkan mengapa cara Anda mengebor es adalah alasan nomor satu ikan sudah kabur jauh sebelum umpan Anda menyentuh air. Siap untuk mendengar kebenaran yang mungkin sedikit menyakitkan? Kalau begitu, mari kita mulai. Apakah menurut Anda suara bor benar-benar sepenting itu? Coba tulis pendapat Anda di komentar sekarang, sebelum kita lanjut. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan satu hal. Buat lubang secepat mungkin agar bisa segera memancing. Para pemancing senior, bapak atau kakek kita melakukannya seperti itu. Mereka menyalakan bor, menekan sekuat tenaga, dan dalam hitungan detik, lubang siap. Kebisingan dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari proses. Ikan sudah biasa dengan suara itu. Begitu kata mereka. Keyakinan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Kita fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti memilih umpan yang tepat, mencari kedalaman yang pas, atau membaca peta danau. Kita tidak pernah benar-benar mempertanyakan aksi pertama yang kita lakukan di lokasi. Padahal di dunia memancing modern, di mana tekanan pada perairan semakin tinggi, ikan menjadi jauh lebih sensitif dan waspada. Kebiasaan lama yang kita anggap sepele ini ternyata bisa menjadi penentu antara pulang dengan tangan hampa atau dengan hasil yang memuaskan. Sudah saatnya kita membongkar kebiasaan ini dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang ikan itu sendiri. Mari kita mulai dengan mitos terbesar, mitos bahwa ikan akan terbiasa dengan kebisingan. Ini adalah pemikiran yang sangat keliru. Bayangkan jika setiap hari ada seseorang yang membunyikan alarm kebakaran di sebelah rumah Anda. Apakah Anda akan terbiasa? Tentu tidak. Anda mungkin akan menjadi lebih cemas, lebih waspada, dan selalu siap untuk lari. Begitu pula dengan ikan. Suara keras dan getaran dari bor es bukanlah suara latar yang menenangkan. Bagi ikan, itu adalah sinyal bahaya yang setara dengan gempa bumi atau serangan predator besar dari atas. Mereka tidak berpikir, oh itu hanya pemancing, nanti juga dia pergi. Sebaliknya, insting bertahan hidup mereka langsung aktif. Mereka akan segera mencari tempat yang lebih dalam, lebih aman, atau bersembunyi di bawah struktur. Jadi, setiap kali Anda menyalakan bor, anggaplah Anda sedang membunyikan alarm evakuasi untuk seluruh penghuni bawah air di sekitar Anda. Mitos ini harus kita buang jauh-jauh jika ingin meningkatkan peluang kita. Sekarang, kita perlu membedakan antara suara dan getaran. Mana yang lebih menakutkan bagi ikan? Jawabannya adalah keduanya, tapi getaran seringkali menjadi pembunuh senyap yang lebih efektif. Suara bernada tinggi dari mesin bor mungkin terdengar mengganggu, tetapi getaran berfrekuensi rendah yang dihasilkan oleh bilah bor yang berputar dan menumbuk es merambat jauh lebih efisien melalui air dan dasar danau. Getaran ini dideteksi oleh organ yang sangat sensitif pada ikan yang disebut gurat sisi. Gurat sisi ini seperti sistem radar canggih yang bisa merasakan pergerakan air sekecil apapun dari jarak yang sangat jauh. Jadi, meskipun Anda mungkin berpikir suara mesin Anda tidak terlalu keras, getaran yang Anda ciptakan bisa terasa seperti gempa bumi mini bagi ikan yang berada puluhan meter jauhnya. Inilah mengapa terkadang, bahkan setelah Anda membuat lubang dengan tenang, ikan di sekitar tetap tidak mau makan. Mereka sudah merasakan gempa Anda sejak awal. Untuk memahami betapa buruknya situasi ini, kita perlu sedikit membahas fisika. Suara merambat di air sekitar 4 kali lebih cepat daripada di udara. Lapisan es tebal di atas air bertindak seperti diafragma speaker raksasa. Ketika Anda mengebor, Anda tidak hanya membuat suara di satu titik. Anda membuat seluruh lapisan es di sekitar Anda bergetar. Getaran ini kemudian ditransmisikan ke kolom air di bawahnya dengan sangat efisien. Ini menciptakan gelombang tekanan yang menyebar ke segala arah. Bayangkan melempar batu besar ke kolam yang tenang. Riaknya menyebar luas. Sekarang bayangkan, getaran itu tidak terlihat tapi jauh lebih kuat. Ikan tidak hanya mendengar bor Anda. Mereka merasakannya di seluruh tubuh mereka.
Ini adalah pengalaman yang sangat invasif dan menakutkan, yang secara insting menyuruh mereka untuk melarikan diri, bukan untuk mendekat dan mencari makan. Ingatlah selalu, Anda sedang beroperasi di atas sebuah amplifier alami raksasa. Kesalahan fatal pertama yang sering kita lakukan adalah memulai pengeboran dengan kecepatan penuh. Kita meletakkan mata bor di atas es, lalu langsung menekan pelatuk gas atau listrik hingga maksimal. Apa yang terjadi? Terjadi guncangan awal yang sangat keras. Ini seperti memukul drum dengan kekuatan penuh tanpa aba-aba. Guncangan ini menciptakan gelombang kejut awal yang paling kuat, yang menjadi sinyal paling jelas bagi ikan bahwa ada sesuatu yang berbahaya di atas. Coba bayangkan seorang teman Anda yang mendekati Anda dari belakang, lalu tiba-tiba berteriak di telinga Anda. Reaksi pertama Anda pasti kaget dan ingin menjauh. Itulah yang Anda lakukan pada ikan. Seharusnya proses pengeboran dimulai dengan perlahan. Biarkan mata bor mulai menggigit es dengan putaran rendah, baru kemudian secara bertahap tingkatkan kecepatan. Ini akan mengurangi guncangan awal yang masif dan memberi ikan sedikit peringatan yang tidak terlalu mengejutkan dibandingkan serangan jantung mendadak. Saya ingin Anda membayangkan sebuah skenario. Anda sedang berada di sebuah perpustakaan yang sangat sunyi. Anda bisa mendengar suara halaman buku di balik atau orang bernapas. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seseorang menyalakan mesin gergaji mesin tepat di sebelah Anda. Apa reaksi Anda? Anda pasti akan melompat kaget, jantung berdebar kencang, dan naluri pertama Anda adalah lari sejauh mungkin dari sumber suara itu. Nah, itulah yang dirasakan ikan ketika bor es Anda merobek keheningan dunia bawah air mereka. Bagi mereka, getaran dan suara bor adalah intrusi yang sangat brutal. Mereka tidak bisa menutup telinga atau memejamkan mata. Mereka hanya bisa merasakan gelombang tekanan yang menghantam tubuh mereka. Jadi, sebelum Anda menyalakan bor itu, ingatlah analogi perpustakaan ini. Apakah Anda ingin menjadi pengunjung yang sopan atau preman yang membuat keributan dan mengusir semua orang? Pilihan ada di tangan Anda dan hasil pancingan Anda bergantung padanya. Kesalahan fatal kedua, dan ini mungkin yang paling umum, adalah menghantam tembus lapisan es terakhir. Kita semua pernah melakukannya. Saat mata bor hampir menembus es, kita seringkali tidak mengurangi tekanan atau kecepatan. Akibatnya, saat mata bor akhirnya tembus, ia akan menghantam air dengan kekuatan penuh, menciptakan efek yang disebut water hammer atau pukulan air. Ini menciptakan semburan air, es, dan suara yang sangat keras tepat di kolom air. Ini adalah pukulan pamungkas yang memastikan ikan-ikan yang mungkin masih penasaran di sekitar akan langsung kabur ketakutan. Bayangkan Anda sedang mengintip dari balik pintu, dan tiba-tiba pintu itu ditendang hingga terbuka. Anda pasti akan lari tunggang langgang. Itu adalah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan oleh makhluk hidup manapun. Anda baru saja mengumumkan dengan cara yang paling dramatis. Hai ikan, aku di sini dan aku berbahaya. Lalu, bagaimana cara yang benar untuk menyelesaikan lubang? Jawabannya adalah kesabaran dan kontrol. Saat Anda merasa mata bor akan segera menembus, biasanya Anda akan merasakan sedikit penurunan resistensi dan melihat air mulai merembes ke atas. Segera kurangi kecepatan putaran bor secara drastis. Biarkan sisa es terkikis secara perlahan. Tujuannya adalah agar mata bor masuk ke dalam air dengan selembut mungkin, bukan menghantamnya. Beberapa pemancing profesional bahkan mematikan bor dan menyelesaikan beberapa sentimeter terakhir dengan putaran tangan jika menggunakan bor manual atau membiarkan berat bor itu sendiri yang bekerja tanpa tenaga mesin. Ya, ini mungkin memakan waktu ekstra 10 atau 20 detik, tetapi 20 detik kesabaran ini bisa menjadi perbedaan antara memancing di area yang penuh ikan atau di kolam renang yang kosong. Ini adalah detail kecil yang memisahkan amatir dari profesional. Kesalahan umum ketiga terjadi tepat setelah lubang berhasil dibuat. Apa yang kita lakukan? Kita biasanya langsung membersihkan lubang dari serpihan es atau slush dengan sendok es, seringkali dengan gerakan yang kasar dan berisik. Kita mengaduk-aduk, menyendok dengan cepat, dan melemparkan es basah itu ke permukaan es di sebelah kita, yang lagi-lagi menciptakan suara benturan dan getaran. Ikan yang mungkin sudah mulai tenang setelah suara bor berhenti, kini dikejutkan lagi oleh aktivitas baru yang berisik tepat di atas kepala mereka. Setiap kali sendok es Anda membentur tepi lubang, itu mengirimkan getaran baru ke dalam air.
Setiap bongkahan es yang Anda lempar ke permukaan juga melakukan hal yang sama. Anda pada dasarnya memperpanjang periode zona bahaya di sekitar lubang Anda, membuat ikan tetap waspada dan enggan untuk mendekat. Selain suara, pembersihan lubang yang serampangan juga menciptakan gangguan visual. Saat Anda mengaduk-aduk serpihan es di dalam lubang, Anda membuat badai salju mini di bawah air. Partikel-partikel es kecil ini akan mengaburkan air di sekitar lubang Anda. Bagi ikan, ini adalah situasi yang aneh dan tidak wajar. Langit-langit mereka yang biasanya solid dan tembus cahaya, tiba-tiba menjadi keruh dan penuh dengan benda-benda jatuh. Ini bisa dianggap sebagai ancaman atau sesuatu yang harus dihindari. Terutama untuk ikan predator yang mengandalkan penglihatan untuk berburu, zona keruh ini adalah area yang tidak menarik. Mereka lebih suka menunggu di air yang jernih di mana mereka bisa melihat mangsa dengan jelas. Jadi, dengan membersihkan lubang secara agresif, Anda tidak hanya membuat kebisingan, tetapi juga merusak kejernihan visual di area paling penting, yaitu tepat di bawah lubang pancing Anda. Cara yang lebih baik untuk membersihkan lubang adalah dengan gerakan yang lambat dan terkontrol. Gunakan sendok es Anda dengan lembut. Alih-alih mengaduk, cobalah untuk menyendok serpihan es dari atas ke bawah dalam satu gerakan halus. Angkat keluar dari lubang dengan hati-hati. Saat membuang es, jangan melemparkannya. Letakkan dengan perlahan beberapa meter dari lubang Anda di atas tumpukan salju yang tebal jika ada. Salju akan meredam suara benturan. Jika tidak ada salju, cukup letakkan dengan sangat pelan di atas es. Tujuannya adalah meminimalkan getaran dan suara sekunder. Semakin sedikit gangguan yang Anda buat setelah mengebor, semakin cepat area di bawah Anda kembali ke keadaan normal dan tenang. Ikan akan lebih cepat merasa aman untuk kembali dan menyelidiki apa yang terjadi, yang pada akhirnya membawa mereka lebih dekat ke umpan Anda. Sekarang kita beralih ke kesalahan strategis, memilih titik pengeboran yang salah. Banyak dari kita, terutama jika kita melihat tanda-tanda ikan di sonar atau fish finder, tergoda untuk mengebor tepat di atasnya. Logikanya tampak benar, ikan ada di sana, jadi saya akan membuat lubang di sana. Tapi ini adalah sebuah kesalahan besar. Seperti yang sudah kita bahas, proses pengeboran adalah aktivitas yang sangat mengganggu. Mengebor tepat di atas sekumpulan ikan sama saja dengan meledakkan petasan di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang bersantai. Hasilnya bisa diprediksi, mereka semua akan lari. Anda mungkin akan melihat mereka di sonar Anda sebelum mengebor, tetapi setelah lubang jadi, layar sonar Anda akan kosong. Mereka tidak menghilang, mereka hanya pindah beberapa meter ke samping, ke tempat yang mereka anggap lebih aman. Pendekatan yang lebih cerdas adalah menggunakan sonar atau echo sounder Anda untuk menemukan lokasi ikan, tetapi jangan mengebor tepat di atasnya. Sebaliknya, buatlah lubang Anda beberapa meter dari lokasi mereka. Misalnya, jika Anda melihat sekumpulan ikan di kedalaman 5 meter, cobalah mengebor lubang sekitar 5 atau 7 meter dari titik itu. Dengan cara ini, Anda menciptakan gangguan utama sedikit menjauh dari mereka. Setelah lubang Anda jadi dan suasana kembali tenang, Anda bisa memancing secara vertikal atau sedikit menyamping untuk menarik perhatian mereka. Ikan yang tidak terlalu terganggu akan lebih cenderung mendekati umpan Anda karena penasaran, daripada ikan yang baru saja mengalami gempa bumi tepat di atas kepala mereka. Gunakan teknologi Anda untuk menemukan zona, bukan untuk menargetkan titik yang presisi untuk pengeboran. Kita terlalu fokus pada bor, sampai kita lupa sumber getaran besar lainnya. Kaki kita. Suara langkah kaki di atas es yang keras dan kosong bisa merambat sangat jauh. Setiap langkah yang berat adalah sebuah getaran. Berjalan dengan menghentakkan kaki, menyeret peralatan, atau menjatuhkan kotak pancing, semuanya mengirimkan sinyal bahaya ke bawah air. Es adalah konduktor getaran yang sangat baik. Pernahkah Anda berada di danau beku yang sunyi dan mendengar suara retakan es dari jarak ratusan meter? Itu bukti seberapa baik suara dan getaran merambat. Jadi, saat Anda mendekati spot memancing Anda, berjalanlah dengan perlahan dan hati-hati, seolah-olah Anda sedang mengendap-endap. Letakkan peralatan Anda dengan lembut. Perlakukan permukaan es seolah-olah itu adalah lantai kayu tua di rumah yang penuh dengan orang tidur. Sedikit kehati-hatian dalam bergerak bisa membuat perbedaan besar. Jika Anda tidak percaya seberapa jauh getaran langkah kaki bisa merambat, coba lakukan tes hentakan sederhana lain kali. Mintalah seorang teman untuk berdiri sekitar 20 atau 30 meter dari Anda di atas es.
Kemudian, berbaringlah dan letakkan telinga Anda menempel pada permukaan es. Minta teman Anda untuk menghentakkan kakinya sekali dengan keras. Anda akan kagum betapa jelas Anda bisa mendengar dan bahkan merasakan getaran dari hentakan itu melalui es. Sekarang bayangkan ikan dengan gurat sisinya yang super sensitif. Mereka bisa merasakan getaran langkah kaki Anda dari jarak yang lebih jauh lagi. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa seluruh pendekatan kita ke spot bukan hanya saat mengebor, harus dilakukan dengan prinsip senyap. Kedatangan Anda harus sehalus mungkin, seperti predator yang sedang berburu, bukan seperti gajah yang sedang mengamuk. Tentu saja, jenis bor yang Anda gunakan juga memainkan peran penting. Mari kita bandingkan 3 jenis utama, bor manual, bor listrik, dan bor bensin. Bor manual, meskipun membutuhkan tenaga fisik, adalah yang paling senyap. Tidak ada suara mesin, hanya suara gesekan bilah pisau pada es. Ini adalah pilihan terbaik jika Anda benar-benar ingin meminimalkan gangguan. Selanjutnya adalah bor listrik. Bor ini jauh lebih senyap daripada bor bensin, tetapi mereka menghasilkan suara rengekan bernada tinggi dari motor listriknya. Suara ini bisa jadi sangat mengganggu di bawah air. Yang terburuk dari semuanya tentu saja adalah bor bensin. Mereka tidak hanya menghasilkan suara mesin 2 tak yang meraung-raung, tetapi juga getaran berfrekuensi rendah yang konstan dan merambat sangat jauh. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kecepatan dan kenyamanan. Tetapi dari perspektif ikan, urutannya jelas. Manual adalah yang terbaik, listrik di tengah, dan bensin adalah yang paling buruk. Mari kita bahas lebih dalam tentang bor bensin. Mereka adalah monster kebisingan di dunia memancing es. Selain suara mesin yang memekakkan telinga, ada faktor lain yang sering kita lupakan. Asap dan bau knalpot. Sebagian kecil dari asap ini bisa masuk ke dalam lubang es. Meskipun mungkin tidak cukup untuk secara signifikan mengubah kimia air, bau yang tidak alami ini bisa menjadi faktor penolak tambahan bagi ikan. Namun, masalah utamanya tetaplah getaran berfrekuensi rendah yang dihasilkan mesin. Getaran semacam ini sangat tidak wajar di lingkungan alami dan sangat mirip dengan getaran yang dihasilkan oleh predator besar atau fenomena alam berbahaya. Jika Anda menggunakan bor bensin, sangat penting untuk tidak menyalakannya terlalu lama. Buat lubang Anda seefisien mungkin, lalu segera matikan mesin. Jangan biarkan mesin menyala dalam keadaan idle saat Anda berpindah dari satu lubang ke lubang lainnya. Bagaimana dengan bor listrik? Mereka sering dipasarkan sebagai alternatif senyap. Dan memang benar, mereka jauh lebih tidak berisik bagi telinga manusia. Namun, jangan tertipu. Mereka bukanlah pembunuh senyap yang sempurna. Motor listrik menghasilkan suara rengekan bernada tinggi. Frekuensi tinggi ini, meskipun mungkin tidak merambat sejauh getaran frekuensi rendah, bisa sangat tajam dan mengganggu di bawah air. Bagi beberapa spesies ikan, suara melengking ini bisa sama menjengkelkannya dengan suara gemuruh bor bensin. Kunci dari penggunaan bor listrik adalah efisiensi. Pastikan baterai Anda terisi penuh sehingga motor bekerja pada performa puncaknya dan bisa menembus es dengan cepat. Semakin lama Anda mengebor, semakin lama Anda menyiarkan suara rengekan itu ke seluruh penjuru danau. Jadi, meskipun lebih baik dari bor bensin, bor listrik tetap harus digunakan dengan bijak dan cepat. Faktor yang sangat penting namun sering diabaikan adalah ketajaman bilah bor Anda. Bilah yang tumpul adalah bencana. Mengapa? Karena bilah yang tumpul tidak memotong es, melainkan menggiling dan menghancurkannya. Proses ini membutuhkan lebih banyak tenaga, lebih banyak waktu, dan yang terpenting, menghasilkan getaran yang jauh lebih besar. Anda akan merasakan bor Anda bergetar hebat di tangan Anda. Nah, jika Anda bisa merasakannya, bayangkan apa yang dirasakan ikan. Bilah yang tajam, di sisi lain, akan mengiris es dengan mulus dan efisien. Pengeboran menjadi lebih cepat, lebih senyap, dan dengan getaran minimal. Jadi, merawat bilah bor Anda sama pentingnya dengan memilih umpan yang tepat. Sebelum setiap musim, pastikan bilah Anda diasah secara profesional atau diganti. Bilah yang tajam tidak hanya memudahkan pekerjaan Anda, tetapi juga secara signifikan mengurangi gangguan yang Anda buat. Ada satu cara sederhana untuk mengetahui apakah Anda membuat terlalu banyak keributan. Perhatikan usaha yang Anda perlukan untuk mengebor. Jika Anda harus menekan dengan seluruh berat badan Anda, jika bor terasa seperti melawan Anda dan prosesnya memakan waktu lama, maka Anda hampir pasti menciptakan terlalu banyak getaran dan kebisingan. Pengeboran yang ideal seharusnya terasa mulus dan hampir tanpa usaha.
Bilah yang tajam pada bor yang bagus akan menarik dirinya sendiri ke dalam es. Jika Anda harus berjuang, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang salah. Kemungkinan besar bilah Anda tumpul. Dan jika Anda berjuang di atas es, ikan-ikan di bawah sana sudah lama pergi. Mereka tidak akan menunggu sampai Anda selesai berolahraga. Jadi, gunakan tingkat kesulitan pengeboran sebagai indikator langsung dari seberapa banyak gangguan yang Anda timbulkan. Pada akhirnya, semua tips ini bermuara pada satu prinsip utama. Ciptakan zona senyap di sekitar Anda. Ini bukan hanya tentang cara mengebor, ini adalah tentang seluruh pendekatan Anda. Mulai dari cara Anda berjalan mendekati spot, cara Anda meletakkan peralatan, cara Anda mengebor lubang, hingga cara Anda membersihkannya. Setiap tindakan harus dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak Anda terhadap lingkungan bawah air. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pemburu yang mengendap-endap, bukan sebagai seorang pekerja konstruksi. Setiap suara yang tidak perlu, setiap getaran yang bisa dihindari adalah sebuah kesalahan. Dengan mengadopsi mentalitas senyap ini, Anda akan secara dramatis meningkatkan peluang Anda untuk bertemu dengan ikan yang tenang dan mau makan, bukannya ikan yang panik dan ketakutan. Jadi, mari kita rangkum. Kita sudah membongkar mitos bahwa ikan terbiasa dengan kebisingan. Kita belajar bahwa getaran seringkali lebih buruk daripada suara. Dan yang terpenting, kita mengidentifikasi kesalahan-kesalahan fatal. Memulai bor dengan kecepatan penuh, menghantam lapisan es terakhir, dan membersihkan lubang dengan kasar. Momen paling mengejutkan bagi banyak orang mungkin adalah kesadaran bahwa musuh terbesar kita di atas es bukanlah cuaca atau umpan yang salah, melainkan alat pertama yang kita gunakan, bor es kita. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang persiapan memancing. Ini bukan lagi tentang seberapa cepat saya bisa membuat lubang, melainkan seberapa senyap saya bisa membuat lubang. Dengan mengubah satu kebiasaan ini saja, Anda mungkin akan melihat hasil yang sangat berbeda pada sesi memancing Anda berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda, dan saya ingin Anda jujur. Apa kesalahan terbesar saat mengebor es yang pernah Anda lihat atau bahkan lakukan sendiri? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita belajar bersama.